Mana yang lebih buruk, orang yang tidak beragama namun tetap berbuat kebaikan dan tidak mengganggu ketentraman, daripada orang yang beragama namun melakukan hal yang buruk atau dilarang oleh agamanya misalnya. Jadi gini teman sekalian, kita itu kalau mengambil sebuah perumpamaan itu harus head to head. Harus kemudian kita apple to apple. Contoh misalnya, baikan mana? Ada orang yang kerudungan tapi judes, ataukah orang yang nggak judes tapi nggak kerudungan? Pertanyaannya kita harus lihat dulu. Bukan pertanyaannya. Hal yang harus kita lihat dulu adalah pertanyaan ini mau mengarahkan kemana. Kalau kita ingin mengarahkan pada seolah-olah kalau orang yang nggak kerudungan itu lantas boleh melakukan kejahatan, ya itu juga salah. Kalau saya secara pribadi, ya kita lihat ini adalah suatu amal yang berbeda. Contoh kayak gini ya misalnya ya. Kita makan itu amal yang berbeda. Amal satu. Kita contoh lagi misalnya, kita berbuat baik itu juga amal yang berbeda. Jadi jangan dibandingin karena ini dua amalnya berbeda. Kecuali kalau Anda bandingin begini, lebih enak mana antara mie ayam sama mie sapi? Nah, itu bisa dibedakan. Menurut saya itu saya bisa jawab. Tapi kalau dibedakan antara dua amal, yang amal-amal itu berbeda, kita harus pilih yang mana. Ini seringkali menyebabkan orang-orang justru menjadi legitimasi bagi yang jahat untuk tetap jahat dan yang baik jadi nggak kelihatan baik gitu loh maksudnya. Karena gini, pertanyaannya adalah kalau saatnya kita mau membandingkan kayak gini, ya siapa sih manusia yang sempurna gitu kan ya? Apakah kemudian kita bisa mentolerir ada seseorang yang dia tidak mengikuti kebenaran karena dia melakukan satu kebaikan? Ya nggak bisa. Sebaliknya juga kita tidak bisa mentolerir orang yang mengikuti kebenaran tapi misalnya tidak maksimal dalam kebenaran itu. Kalau kita ditanya kita harus jawab yang maksimal dong. Kita harus jawab yang yang ideal dong. Ya mendingan adalah Anda muslim dan Anda berbuat baik. Dan sejatinya kalau orang muslim memahami betul agamanya, dia tidak akan berbuat buruk. Nah, jadi jangan pakai pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu kontraproduktif. Seperti tadi, bagus mana orang muslim yang kemudian dia melakukan maksiat atau orang yang nggak muslim tapi melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang. Oke, kalau gitu, kalau mau dipaksa pun coba kita bahas ya. Jadi gini, coba Anda bayangkan. Ada orang yang lomba lari, dia menang tapi nggak daftar. Dengan orang lomba lari yang dia daftar tapi nggak menang. Kira-kira yang mana? Itu kalau mau dipaksain banget ya, mau dipaksain banget. Sudah daftar tapi nggak menang, dengan orang yang menang tapi nggak daftar. Kira-kira kalau yang nggak daftar akan kemungkinan nggak dihitung? Ya nggak dihitung karena dia nggak daftar. Tapi dia tetap kemudian dihargai. Iya perkara lain. Kalau kita melihatnya dari angle dia dihargai atau tidak. Kalau kita lihat dari angle-nya misalnya dia dapat piala atau tidak, ya jelas nggak dapat. Ya sama kayak gini misalnya. Nggak usah contoh lagi deh, langsung nyatan. Ada orang dia bukan muslim. Lalu dia baik, kebaikannya dihitung nggak? Nggak dihitung kalau kita bahas dari sisi Islam. Tapi kalau ada orang yang ada orang yang muslim, walaupun dia kemudian nggak berbuat baik, atau dia berbuat jahat, ya dia masih ada pahala muslimnya. Tapi saya nggak mau untuk membahas ini dengan menjawab dengan cara kayak gitu. Kenapa? Karena itu jawabannya maksa. Kalau saya secara pribadi, ya saya jawab saja bahwa kalau kita disuruh milih, maka kita akan milih jadi seorang muslim yang baik. Ketika jadi seorang muslim yang baik, maka kita pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi gitu ya.